Halo teman-teman, penikmat cerita-cerita novel. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah seorang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari Kia Novel, jangan lupa untuk dukung channel Kia Novel dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support. Bab 1 Sampah Pengiriman Makanan. Aurous Halls, Hotel Aston. Tuan, makanan Anda sudah tiba. Adinata Brahma, yang mengenakan seragam bawa pulang, mengetuk pintu kamar hotel. Yang akan datang, saat pintu kamar tamu terbuka, Adinata Brahma membeku saat melihat seorang pria dan seorang wanita di dalam kamar. Adinata tidak mengenali pria yang membuka pintu. Namun di balik pria tersebut, wanita yang mengenakan jubah mandi dan bertubuh menarik ternyata adalah istri Adinata, Jelita Wibisana. Ledakan, makanan yang dibawa Adinata Brahma di tangan kanannya jatuh ke tanah dalam sekejap. Beberapa detik yang lalu, Adinata penasaran siapa yang memesan makanan untuk dibawa pulang. Karena Hotel Aston adalah hotel bintang 5, dan orang yang menginap di hotel bintang 5 umumnya tidak memesan makanan untuk dibawa pulang. Bahkan jika Anda memesan makanan untuk dibawa pulang, pihak hotel paling banyak hanya mengizinkannya diantar ke lobi. Tapi tamu ini bisa menemukan cara untuk meminta Adinata mengantarkannya ke ruang tamu. Namun siapa sangka kali ini saat Adinata sedang mengantarkan makanan, dia justru memergoki istrinya sedang check-in ke kamar bersama pria lain. Pria aneh itu sangat marah saat melihat makanan yang dibawa pulang itu dijual di tanah. Tepat ketika dia hendak memarahi Adinata, dia mendengar Jelita Wibisana di dalam ruangan meneriaki Adinata karena terkejut. "Suamiku, kenapa kamu ada di sini?" Pria aneh itu terkejut dan melihat Adinata dari atas ke bawah. Adinata bertubuh sedang dan tampan, mengenakan seragam bawa pulang tuan-tuan berwarna kuning. Pria aneh itu tersenyum dan berkata, "Jelita, ternyata suamimu yang tidak berguna itu adalah seorang pengantar makanan. Haha, jika aku tahu lebih baik, aku akan memesan layanan kamar di hotel daripada memesan makanan untuk dibawa pulang." Dia tidur dengan istri orang lain dan ditangkap oleh suaminya. Namun, pria ini tidak panik sama sekali, karena dia tahu bahwa Adinata adalah menantu dari rumah ke rumah. Statusnya di keluarga Wibisana bahkan lebih buruk daripada status seekor anjing. Adinata memandang Jelita Wibisana dengan marah. "Jelita Wibisana, aku telah menikah dengan keluarga Wibisanamu selama 3 tahun. Aku telah melayani keluargamu 3 kali sehari, menyekop kotoran anjing dan memberi makan kucing. Belum lagi kerja keras, tapi aku layak untukmu. Selama 3 tahun terakhir, kamu bahkan tidak mengizinkanku untuk menyentuhmu. Aku selalu berpikir kamu adalah wanita yang berprinsip, tapi hari ini, kamu bersenang-senang dengan pria lain. Kenapa kamu melakukan ini?" Jelita Wibisana yang berkulit putih dan cantik pada awalnya sedikit ketakutan, tetapi segera menjadi sombong. Dia berjalan ke pintu dan berkata dengan tatapan angkuh, kenapa? Apa kamu tidak menyadarinya saat kamu bercermin? Lihat apa yang kamu kenakan? Seragam bawa pulang. Kamu hanya pengantar sampah yang membawa pulang. Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah CEO sebuah perusahaan investasi. Dia adalah putra dari keluarga terkemuka di Aurous Halls. Chakravad adalah putra dari keluarga Vad. Aset keluarganya hampir puluhan miliar. Adinata mencibir. "Ternyata karena uang, hanya karena saya tidak cukup kaya." Cakra pun berkata dengan arogan, "Benar, itu karena kamu tidak punya uang sebanyak saya. Nak, jangan kecewa. Jika kamu punya uang kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Cakra melirik makanan yang jatuh ke tanah dan berkata, "Awalnya, kamu memecahkan panci ayamku, dan aku pasti akan mengeluh kepadamu, tetapi karena kamu adalah suami Jelita, selama kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu, bagaimana kalau aku memberimu ulasan bintang 5? Cakra tersenyum jahat sambil memeluk Jelita dengan tidak hati-hati. Saya pikir Jelita Wibisana akan menghentikan perilaku Cakra yang tidak tahu malu, tetapi siapa yang tahu bahwa Jelita Wibisana juga berkata, "Minta maaf kepada Tuan Vad. Tuan Vad bukanlah seseorang yang dapat membuat Anda tersinggung." Adinata sangat marah. "Kalian berdua pasangan pengecut. Aku menabrakmu, kamu tidak meminta maaf padaku, dan kamu memintaku untuk meminta maaf padamu, hanya karena kamu punya uang. Hanya karena kamu punya uang." Adinata mengepalkan tangan kanannya, dia ingin mengalahkan binatang ini sampai mati. Namun, begitu Adinata mengambil langkah maju, Cakra sangat ketakutan sehingga dia mundur 3 langkah. Jelita berdiri di depannya dan berteriak, "Adinata, lihat betapa miskinnya dirimu. Apakah kamu layak masuk ke kamar hotel bintang 5? Keluar, kalau tidak, aku akan memanggil satpam." Adinata memandang Jelita Wibisana, menurunkan tinjunya sedikit demi sedikit, dan akhirnya berkata, "Jelita Wibisana, kuharap suatu hari nanti kamu tidak akan menyesalinya." Setelah mengatakan itu, Adinata berbalik dan pergi. Jelita Wibisana melihat ke belakang Adinata dan berteriak keras, "Yang paling aku sesalkan adalah memiliki suami yang tidak berguna sepertimu." Suara manis Jelita Wibisana, seperti kicauan burung, terpantul semakin pelan di koridor hotel, namun di hati Adinata, suaranya menjadi semakin berat. Begitu dia keluar dari hotel dan menaiki sepeda motor yang dilengkapi oleh perusahaan Takawai, telepon Adinata tiba-tiba berdering. "Hai, halo, makanan bawa pulang tuan-tuan." Adinata merespons secara profesional dan terampil. Sebuah suara lama terdengar di seberang telepon. "Tuan muda ketiga,
3 tahun pelatihan Anda sebagai menantu di keluarga Wibisana secara resmi berakhir hari ini. Tugas pelatihan selanjutnya adalah pelatihan bisnis. Master telah membeli grup Citra Permata dan mengatur agar Anda menjabat sebagai ketua grup Citra Permata. Oke, aku mengerti, jawab Adinata dengan tenang. Jika itu orang lain, seorang pengantar makanan yang tiba-tiba menjadi ketua dewan, dia pasti akan menjadi gila karena gembira. Namun, Adinata sangat tenang. Ujung telepon yang lain terus bertanya, Tuan juga ingin tahu bagaimana hubungan Anda dengan wanita muda itu. Apakah Anda ingin secara resmi memasukkan dia ke dalam keluarga Brahma dan menjadi salah satu pewaris keluarga Brahma? Adinata mencibir, biarkan Jelita mewarisi ratusan miliar aset keluarga Brahmaku. Haha, tidak perlu, dia tidak pantas mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, Adinata menutup telepon. Bab 2. Agar dapat menjawab panggilan dari pelanggan kapan saja, Adinata memasang headphone Bluetooth di telinganya, dan saat ini, mendengarkan melodi kontemporer, Adinata pun teringat saat pertama kali bertemu Jelita 3 tahun lalu. Adinata berasal dari keluarga terkaya di dunia, dan dunia hanya mengetahui keluarga misterius Rothschild, DuPont, dan Morgan. Dia tidak tahu bahwa keluarga paling misterius sebenarnya adalah keluarga Brahma. Aset keluarga Brahma melebihi 100 triliun, namun mereka tidak menonjolkan diri, dan nama mereka tidak dapat dilihat dalam daftar orang kaya. Tak hanya itu, mereka mendidik keturunannya berbeda dengan orang lain. Kakek Adinata sangat mementingkan pembinaan anak-anaknya. Ambil contoh Adinata, dia telah berlatih seni bela diri sejak dia berumur 5 tahun, dan dia juga belajar piano dan biola. Pada usia 18 tahun, dia telah menyelesaikan kursus sekolah bisnis selama 4 tahun di sebuah universitas Amerika. Untuk menguji karakter Adinata, kakek Adinata mengatur agar Adinata menikah dengan keluarga kelas 2 di Aurous Halls, keluarga Wibisana, 3 tahun lalu. Dalam 3 tahun terakhir, Adinata menderita banyak penghinaan di keluarga Wibisana, tetapi dia menahannya dan berhasil menyelesaikan ujian 3 tahun. Saya pikir saya akan pulang hari ini, bertengkar dengan istri saya, dan mengatakan kepadanya bahwa saya adalah seorang miliarder, tetapi sayangnya, haha, Jelita Wibisana, aku tidak tahu akan seperti apa suatu hari nanti ketika kamu mengetahui identitas asliku. Adinata sangat menantikannya. Aurous Halls, komunitas Wete, lantai 9 adalah lantai datar. Pada pukul 8 malam, Adinata selesai mengantarkan makanan untuk dibawa pulang dan kembali ke rumah. Apakah kamu kembali? Kamu tidak perlu memasak malam ini. Aku sudah memesan makanan untuk dibawa pulang. Kamu bisa datang dan makan. Jelita Wibisana kembali lebih awal dan menyiapkan makanan langka untuk Adinata. Dulu, Adinata memasak setiap kali makan. Adinata memakai sandalnya dan berkata dengan dingin, "Tidak, saya di sini untuk mengemas barang-barang saya." Dengan mengatakan itu, dia berjalan menuju kamar tidurnya. Kamar tidur Adinata terpisah dari kamar Jelita Wibisana. Keduanya secara nominal adalah suami istri, tetapi mereka tidak pernah tinggal bersama selama 3 tahun terakhir. Jelita Wibisana jelas sangat marah. "Apa? Kamu masih ingin kabur dari rumah? Apa hanya ini yang penting?" Adinata terus memasukkan pakaian ke dalam koper dan berkata dengan marah, "Apakah memang seperti itu? Apakah menurutmu menyontek hanyalah hal kecil?" Jelita Wibisana tidak berkata apa-apa dan matanya mengelak. "Terus kenapa? Apa kamu masih mau aku minta maaf padamu? Kamu makan makananku, minum makananku, dan tinggal di rumahku. Biarpun aku melakukan sesuatu yang kasihan padamu, kamu harus menanggungnya." Adinata menutup kopernya dengan keras dan berkata dengan marah, "Saya telah menoleransi keluarga Wibisana Anda selama 3 tahun. Saya telah memperlakukan Anda seperti seorang putri, tetapi dalam 3 tahun ini, Anda tidak pernah melihat saya, ibumu, Juwita Jayanti, mempermalukanku dan memukuliku di depan umum berkali-kali, dan aku tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun sebagai balasannya. Ayahmu, Ismoyono Wibisana, menggunakan saya sebagai buruh gratis. Dia mengizinkan saya melakukan semua pekerjaan kotor dan melelahkan. Karena itu, saya telah terluka beberapa kali. Uang untuk perawatan medis semuanya diperoleh dari saya yang melakukan Taka Awais. Pamanmu dan anak-anaknya menindasku, kamu berpura-pura tidak melihatnya. Mulai hari ini, aku tidak ingin menanggungnya lagi. Jelita Wibisana, ayo kita bercerai." Mendengar Adinata menyebutkan perceraian, Jelita Wibisana langsung ketakutan, lalu tertawa. "Haha, kamu berani menyebutkan perceraian kepadaku? Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Setelah perceraian, kamu tidak akan bisa tinggal di lantai datar besar beberapa ratus meter persegi atau mengendarai mobil Audi." Adinata mencibir dengan jijik, "Haha, lantai datar, Audi, aku tidak membutuhkannya." Jelita Wibisana berkata, "Baiklah, aku sudah lama ingin menceraikanmu. Aku tidak tahu kebingungan apa yang dibuat kakekku saat itu hingga membiarkan aku menikahimu dan menjadi pecundang di keluarga Wibisana juga termasuk kelas 1. Keluarga di Aurous Halls, dengan lebih dari 10 lusin aset keluarga kamu, orang miskin, tidak layak menjadi suamiku." Adinata mengemasi barang-barangnya dan tidak ingin lagi mendengarnya terus menghinanya, dan berkata, "Kalau begitu besok pagi, ayo kita pergi ke Biro Urusan Sipil untuk bercerai." "Tidak besok." Jelita Wibisana langsung menolak, "Besok adalah ulang tahun nenekku yang ke-80.
10. Sebelum jam 10, seluruh keluarga kami akan pergi ke rumah nenek untuk berkumpul. Selain itu, aku harus membicarakan masalah ini dengan keluargaku terlebih dahulu. Pernikahan keduanya awalnya diatur oleh tetua keluarga. 3 tahun lalu, Jelita Wibisana tidak punya hak untuk menolak pernikahan yang diatur oleh keluarganya. Saat ini, dia juga tidak berhak membatalkan pernikahan yang diatur oleh keluarganya tanpa izin. Orang-orang dalam keluarga besar memang seperti ini, dan mereka tidak dapat menahan diri dalam banyak hal. Adinata juga tahu bahwa Jelita tidak dapat membuat keputusan sendiri, jadi dia berkata, "Kalau begitu beritahu keluargamu dengan jelas secepatnya. Aku akan menunggu teleponmu." Setelah itu, Adinata pergi dengan kopernya. "Brengsek, sampah, ceraikan aku, kamu pasti akan menyesal. Dalam beberapa hari, kamu akan kembali berlutut dan memohon padaku." Jelita Wibisana terus mengejar Adinata dan memarahinya sampai ke lift, tapi Adinata menutup telinga dan mengabaikannya. Karena dia tahu betapa konyolnya perkataan Jelita Wibisana. Akankah seorang miliarder bertekuk lutut mengemis pada keluarga kecil yang hartanya hanya 1 miliar? Jelita Wibisana, saya khawatir Anda terlalu banyak berpikir. Bab 3. Keesokan harinya, pukul 10 pagi, area Villa Arouse Hall Suite. Wanita tua dari keluarga Wibisana merayakan ulang tahunnya yang ke-80 hari ini, dan pesta ulang tahun telah dipilih di hotel terbaik di Arouse Hall. Namun, sebelum itu, wanita tua dari keluarga Wibisana meminta semua orang untuk berkumpul di vilanya terlebih dahulu. "Nenek, selamat ulang tahun, Bu. Ibu akan hidup sampai umur 200 tahun. Sejumlah besar orang berkumpul di villa, semuanya adalah anak dan cucu Nyonya Wibisana. Nyonya Wibisana memiliki 2 orang putra, yang tertua bernama Mahardika Wibisana, dan yang kedua bernama Ismoyono, yang merupakan ayah Jelita Wibisana. Mahardika Wibisana memiliki seorang putra bernama Nareswara Wibisana dan seorang putri bernama Maktika Wibisana, keduanya hampir seumuran dengan Jelita Wibisana. Saat ini, miliaran properti keluarga Wibisana dan kekuasaan pengambilan keputusan di perusahaan keluarga semuanya berada di tangan Nyonya Wibisana. Oleh karena itu, kedua bersaudara Mahardika Wibisana dan Ismoyono juga berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan wanita tua itu dan bersaing memperebutkan harta milik keluarga. Di tengah ruang tamu, Nyonya Wibisana duduk di kursi kayu mahoni seharga ratusan ribu sambil menggendong seekor pudel di pelukannya. Dia melihat hadiah yang diberikan oleh anak dan cucunya, mendengarkan ucapan selamat mereka, dan mengangguk bahagia. Anggukan, tiba-tiba dia melihat segumpal kue ditarik oleh tamu terhormat itu ke bawah kursi. Nyonya Wibisana segera berkata, "Di mana menantu yang tidak berguna itu? Kemarilah dan bersihkan." Menantu laki-laki tak berguna yang dipanggil Nyonya Wibisana tentu saja adalah Adinata. Dalam 3 tahun terakhir, Adinata telah melakukan pekerjaan menyekop kotoran untuk para VIP. Mahardika Wibisana melihat ke kamar dan bertanya-tanya, "Hah, Adinata, pecundang ini, sepertinya tidak ada di sini?" Nyonya Wibisana segera menjadi marah. "Apa? Hari ini ulang tahunku yang ke-80, dan dia tidak berani datang? Jelita, apa yang terjadi?" Jelita menjawab dengan hormat, "Dia mungkin pergi bekerja." "Bekerja? Mengantar makanan? Hahaha, lucu sekali," kata Maktika Wibisana sambil tersenyum mengejek. Nareswara Wibisana juga mengejek, "Sungguh memalukan bagi keluarga Wibisana kami. Suatu kali saya bertemu dengannya di Maserati, dan saya bahkan tidak berani memberitahu teman-teman saya bahwa dia berasal dari keluarga kami." Mata Nyonya Wibisana menjadi marah. "Katakan padanya untuk segera kembali padaku. Dia tidak mengerti aturan apapun." Melihat neneknya marah, Jelita Wibisana harus mengatakan yang sebenarnya. "Nenek, sebenarnya dia tidak datang hari ini karena kita akan bercerai." "Perceraian? Siapa yang mengizinkanmu bercerai? Tahukah kamu bahwa pernikahanmu diputuskan oleh kakekmu yang sudah meninggal?" Nyonya Wibisana berkata dengan lantang. Jelita Wibisana tidak berani bersikap tidak sopan, jadi dia langsung berlutut dan menangis. "Nenek, aku tidak berani menentang keinginan terakhir kakek, tapi Adinata terlalu sering menindas orang lain." Ketika Nyonya Wibisana melihat Jelita Wibisana menangis, dia merasa sedikit tertekan. Dia berjalan mendekat dan membantunya berdiri. "Jelita, jangan menangis dulu. Kamu adalah cucu dari keluarga Wibisana kami. Bagaimana dia bisa menindasmu sebagai menantu? Katakan saja padaku dan aku akan membantumu memberinya pelajaran." Jelita Wibisana menyeka air mata yang akhirnya keluar dan berkata kepada semua orang, "Adinata memiliki wanita lain di luar." "Apa?" Nyonya Wibisana sangat terkejut hingga tubuhnya gemetar. Untungnya, Mahardika Wibisana segera datang untuk membantunya dan menstabilkan tubuhnya. Nyonya Wibisana sangat marah. "Binatang buas ini, dalam 3 tahun terakhir, kami telah memberinya sebuah rumah besar untuk ditinggali dan sebuah mobil mewah untuk dikendarai, tetapi dia sebenarnya tidak mengabdikan dirinya kepada Anda dan mencari wanita di luar." Jelita jatuh cinta dan secara salah menuduh Adinata selingkuh, dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari Nyonya Wibisana. Karena Jelita Wibisana tahu cara bersembunyi dengan sangat baik dan selalu bertingkah laku seperti gadis baik di depan keluarganya. Jika Adinata tidak bertemu dengannya dengan matanya sendiri di hotel kemarin, Adinata akan selalu berpikir bahwa Jelita adalah gadis yang sedikit sombong tapi baik hati. Orang tua Jelita Wibisana juga ditipu oleh putri mereka, dan
dan mereka mengutuk Adinata dengan marah. Suasana hati keluarga Wibisana Mahardika justru sebaliknya. Maktika Wibisana menyombongkan diri dan berkata, "Saudari Jelita, bukankah kamu dikenal sebagai wanita tercantik di Orous Halls? Kamu memiliki sosok yang bagus, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan wanita lain?" Maktika Wibisana memiliki sosok yang hot. Dia memposting karyanya di platform video pendek tanpa menunjukkan wajahnya dan hanya mengandalkan punggungnya. Dia telah menerima lebih dari 100 juta suka dan lebih dari 10 juta penggemar. Dia memiliki penggemar terbanyak di antara semua pembawa berita tak berwajah. Tapi penampilannya rata-rata, setidaknya dibandingkan dan terlalu biasa. Jadi dia selalu iri pada Jelita. Naraswara Wibisana juga tersenyum dan berkata, "Jelita, jangan salahkan aku karena membicarakanmu. Kamu juga bertanggung jawab untuk ini. Kamu telah menikah selama 3 tahun, tetapi kamu tidak membiarkan orang lain menyentuhmu. Tidak peduli betapa cantiknya melonnya, kamu hanya bisa melihatnya tapi tidak bisa memakannya. Percuma saja, tak heran Adinata mencari wanita di luar, haha." Pada saat ini, Ibu Jelita Wibisana, Juwita Jayanti, berdiri untuk berbicara mewakili putrinya. "Naraswara, apa yang kamu katakan salah? Apa identitas Jelita kita, dan apa identitas Adinata? Jika Jelita benar-benar menikah dengan pecundang ini, tidak akan sia-sia bagi tubuh Jelita kita." Naraswara Wibisana mendengus dingin. "Ci, bukankah kamu hanya ingin tetap tidak bersalah, mencari kesempatan untuk menceraikan Adinata, dan kemudian mencari suami yang kaya?" "Juwita Jayanti, kamu, oke, berhentilah berdebat," Nyonya Wibisana tua berkata dengan keras. "Bahkan jika Jelita melakukan ini, dia tidak bisa mencari wanita di luar. Apa pendapatmu tentang keluarga Wibisana kita? Segera panggil binatang buas itu kepadaku, aku ingin ambil jaga keluargamu." Bab 4. Layanan keluarga. Hukuman keluarga Wibisana sangat serius, mulai dari terjebak di papan selama beberapa hari dan tidak bisa berjalan, hingga kasus patah jari yang parah. Jelita juga segera menelepon Adinata. "Ada apa?" Adinata dengan cepat menjawab telepon. "Jelita, nenek memintamu untuk datang." "Tidak." Adinata langsung menutup telepon. Jelita tidak menyangka Adinata berani menolaknya begitu cepat. Dia meletakkan telepon dan berkata kepada neneknya, dia tidak akan datang. Melihat situasi yang memalukan, Juwita Jayanti dengan cepat berkata, "Bu, hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-80. Ayo selesaikan urusanmu dulu dan tinggalkan pecundang itu." Nyonya Wibisana memiliki sifat keras kepala. "Selama itu adalah sesuatu yang dibesarkan oleh keluarga Wibisana saya, apakah itu manusia atau anjing? Jika saya memintanya untuk datang, dia harus datang." Setelah itu, dia memandang Naraswara. "Naraswara, pergi dan bawa dia kepadaku." "Oke." Naraswara melenturkan jarinya. Dia biasanya menindas Adinata, dan kali ini dia hanya memanfaatkan kesempatan itu untuk meregangkan ototnya. Setelah Naraswara pergi, Nyonya Wibisana kembali ke kursi mahoni, mengelus pudel tersebut, dan menenangkan suasana hatinya. Kemudian, Nyonya Wibisana berkata, "Saya meminta Anda untuk datang ke sini lebih awal hari ini karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda." Mahardika, Ismoyono dan yang lainnya semuanya duduk tegak, menunggu instruksi Nyonya Wibisana. Nyonya Wibisana berkata, "Baru kemarin, grup Citra Permata terjun payung dengan seorang ketua. Tidak ada yang tahu namanya atau dari mana asalnya. Anda juga tahu bahwa Dincheng Real Estate kami telah bekerja sama dengan grup Citra Permata. Baru-baru ini, kami sedang menegosiasikan pembiayaan sebesar 70 juta, tetapi kontraknya belum ditandatangani. Oleh karena itu, kami harus berbicara dengan ketua baru gedung grup Citra Permata. Hubungan yang baik adalah hal terpenting saat ini. Real Estate Dincheng adalah milik keluarga Wibisana, dan komunitas Swete tempat tinggal Jelita dikembangkan oleh keluarga mereka. Namun, Dincheng Real Estate baru-baru ini mengalami masalah pendanaan, sehingga sangat membutuhkan investasi grup Citra Permata sebesar 70 juta. Setelah mendengar perkataan Nyonya Wibisana, semua orang tahu bahwa siapapun yang dapat menjalin hubungan baik dengan ketua baru grup Citra Permata terlebih dahulu dan mendapatkan kesepakatan pembiayaan sebesar 70 juta akan disukai oleh Nyonya Wibisana. Penghargaan ini mungkin merupakan promosi dalam bisnis keluarga, atau mungkin terkait langsung dengan kekuatan akhir bisnis dan warisan. Ismoyono pertama berkata, "Bu, serahkan masalah ini padaku. Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk membangun hubungan baik dengan presiden baru grup Citra Permata." Mahardika menggoda, "Mengapa saya harus menyerahkannya kepada Anda? Saya selalu bertanggung jawab atas pembiayaan. Naraswara dan saya akan mengurusnya." Melihat keduanya bersedia berkontribusi, Nyonya Wibisana tersenyum dan berkata, "Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-80. Orang-orang yang akan datang untuk merayakan ulang tahunku nanti semuanya adalah orang-orang terkemuka dari semua lapisan masyarakat di Orous Halls. Saat Anda menjamu para tamu, silakan tanyakan kepada mereka tentang presiden baru. Siapapun yang mengetahui beritanya terlebih dahulu akan bertanggung jawab atas masalah ini." "Iya, Bu." Ismoyono dan Mahardika berkata serempak. Naraswara meninggalkan villa dan mengendarai Maseratinya di jalan aspal yang baru saja disiram air. Naraswara merokok dan menghubungi nomor telepon Adinata. "Ada apa?" Adinata bertanya. Naraswara mendengar suara Adinata dan
tersenyum. Haha, Adinata, Jelita baru saja menceritakan semua tentangmu. Aku tidak menyangka kamu cukup berbakat. Adinata sedikit terkejut, apakah Jelita sudah menceritakan semuanya padamu? Naraswara berkata, saya sudah mengatakannya, saya menangis dengan ingus dan air mata. Jika Anda meminta saya untuk mengatakan ini, itu bukan kesalahan Jelita. Menurut Anda mengapa dia berpura-pura menyendiri? Bukankah dia hanya lebih cantik? Sosoknya tidak sebaik milikku. Bagaimana kabar Makti kamu? Kenapa aku tidak bisa tidur denganmu semalam saja? Adinata mengira Jelita menangis karena rasa bersalah, dan menghela nafas, biarkan masa lalu berlalu. Naraswara tiba-tiba bertanya, di mana kamu? Mari kita bicara. Adinata, saya mengantarkan makanan di komunitas Green Garden. Naraswara, oh, saya akan segera ke sana, harap tunggu saya. Naraswara menginjak pedal gas dan tiba di pintu masuk komunitas Luoja dalam beberapa menit, tepat pada saat Adinata keluar dengan sepeda motor. Naraswara tidak keluar dari mobil, membuka jendela penumpang dan berkata kepada Adinata, masuk ke dalam mobil, nenek ingin bertemu denganmu. Adinata mengira Nyonya Wibisana ingin memohon kepada cucunya ketika dia melihatnya. Adinata berkata dengan tegas, tidak ada gunanya bahkan jika nenekmu memohon Wang Jiajao, pernikahan ini bercerai. Naraswara tampak bingung, apakah kamu benar-benar sakit? Nenekku meminta belas kasihanmu, nenekku ingin keluargaku melayanimu. Sinar matahari yang menyilaukan membuat Adinata tidak bisa membuka matanya. Adinata sangat terkejut, hukum keluarga menguntungkan saya. Mengapa? Naraswara berteriak dengan marah. Kenapa? Kamu mencari wanita di luar? Kenapa kamu bertanya? Ya, saya sangat senang melihat Jelita diperkosa, tetapi dia juga anggota keluarga Wibisana kami. Jika Anda telah melakukan kesalahan pada keluarga Wibisana, Anda pantas mati. Adinata tercengang. Aku mencari wanita di luar. Inikah yang dikatakan Jelita? Adinata tidak pernah menyangka Jelita akan selingkuh dan menjebak Adinata secara bergantian. Wanita tak tahu malu ini, penindasan harus ada batasnya. Bab 5 kalahkan keluarga Wibisana. Naraswara berkata dengan tidak sabar, oke, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Cepat masuk ke mobil, pergi ke hotel untuk menyambut para tamu dulu, tunggu sampai pesta ulang tahun hari ini selesai, lalu dihukum dengan jujur, lalu dengarkan penjelasan nenek tentang perceraian. Mata Adinata dipenuhi dengan niat membunuh, sudah kubilang, aku tidak akan pergi. Naraswara juga marah, kamu pecundang, menurutku kulitmu gatal, kan? Sambil berkata begitu, Naraswara membuka pintu mobil, keluar dari mobil, dan menendang Adinata yang sedang mengendarai sepeda motor. Tanpa diduga, Adinata melakukan ayunan ekor naga, dan membalikkan sepeda motornya, berhasil menghindari tendangan Naraswara. Kemudian, Adinata turun dari sepeda motor dan menendang perut Naraswara dengan keras. Booming. Naraswara awalnya seorang playboy. Dia punya pacar sepanjang hari. Dia sangat lemah dan diusir oleh Adinata. Kamu pecundang, beraninya kamu melawan. Naraswara terkejut, dalam 3 tahun terakhir, dia sering menindas Adinata. Bahkan jika dia diintimidasi di depan keluarga Wibisana, Adinata tidak akan berani melawan. Tapi hari ini, Adinata, menantu laki-laki yang datang ke rumah, benar-benar memukulinya, calon pewaris keluarga Wibisana. Naraswara bangkit, mengeluarkan pisau buah dari bagasi Maserati, dan berkata dengan marah, aku ingin menegakkan hukum keluarga untuk nenek, aku akan memotongmu sampai mati. Wus, Naraswara menebas Adinata 3 kali, tapi Adinata dengan mudah menghindari semuanya. Adinata telah berlatih seni bela diri sejak dia berusia 5 tahun dan tidak pernah berhenti selama lebih dari 10 tahun, dan guru yang dia pekerjakan semuanya adalah master terbaik di dalam dan luar negeri. Naraswara belaka dan pisau buah tidak bisa menyakiti Adinata sama sekali. Tembakan Adinata secepat kilat, dan dengan sekejap, dia mengenai pergelangan tangan Naraswara yang memegang pisau, menyebabkan pisau buah itu langsung jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, sebelum Naraswara dapat mengambil pisaunya lagi, Adinata meninju wajah Naraswara dengan Wing Chun. Retak, kresek, Naraswara jatuh ke tanah, tidak berani mengambil tindakan terhadap Adinata lagi. Adinata menatap Naraswara, kembalilah dan beritahu Anda orang-orang dari keluarga Wibisana bahwa saya bukan lagi anjing keluarga Wibisana Anda. Saya akan datang dan pergi segera setelah Anda dipanggil. Kecuali saya ingin pergi, tidak ada yang mau pergi lakukanlah. Kamu ingin menyuruhku? Usai berkata begitu, Adinata mengendarai sepeda motornya untuk mengantarkan Takaaway berikutnya. Naraswara telah dipukuli hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak, namun dia tidak pergi ke rumah sakit. Ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan simpati nenek, dan dia tidak akan melepaskannya. Dia berkendara kembali ke Villa Suete dengan luka-lukanya. Pada saat ini, Nyonya Wibisana dan yang lainnya kebetulan keluar dari villa dan pergi ke hotel untuk menyambut para tamu. Naraswara sudah kembali. Ibu Naraswara, Zhang Suxin, melihat Maserati kuning yang dikenalnya mendekat dan menunjuk ke arah Nyonya Wibisana. Nyonya Wibisana tersenyum dan mengangguk, Naraswara masih lebih efisien. Semua orang mengira Naraswara telah membawa Adinata kembali, tetapi tanpa diduga, Naraswara keluar dari mobil sendirian, dengan luka di seluruh wajahnya. Nyonya Wibisana sangat tertekan. Generasi ketiga dari keluarga Wibisana hanya memiliki seorang anak laki-laki bernama Naraswara. Jika sesuatu terjadi padanya, keluarga Wibisana akan disingkirkan dari tahta. Cucu
Cucuku sayang, mengapa kamu dipukuli seperti ini? Siapa yang memukulmu? Nyonya Wibisana bertanya dengan cemas. Naraswara menangis. Nenek, suami jelita yang tidak berguna itulah yang memukuliku. Apa? Mahardika marah. Sambil menunjuk pada keluarga Wibisana, menantumu yang tidak berguna berani mengalahkan Naraswara. Aku ingin kamu memberiku penjelasan mengenai hal ini. Ismoyono dan Juwita Jayanti juga panik. Adinata adalah menantu mereka, dan hutang ini pasti akan ditanggung oleh mereka. Menantu laki-laki yang tidak berguna ini akan menimbulkan masalah bagi kita. Jika aku melihatnya, aku akan menampar mulutnya hingga berkeping-keping. Juwita Jayanti berkata dengan sengit. Panggil polisi, nenek. Naraswara bertanya pada Nyonya Wibisana. Nyonya Wibisana bukanlah orang yang suka berurusan dengan polisi. Ini masalah keluarga, jangan khawatir. Aku pasti akan membiarkan dia mendapatkan hukuman yang pantas. Kemudian, Nyonya Wibisana memandang Mahardika dan berkata, Mahardika, aku tahu kamu punya beberapa teman di dunia ini. Minta mereka untuk memberi pelajaran pada binatang itu dan membawanya kembali kepadaku. Ya, Mahardika melihat luka di wajah putranya dan ingin mengelupas kulit Adinata, maka dia segera menelepon salah satu temannya di dunia. Setengah jam kemudian, di tangga komunitas tertentu. Ini adalah gedung bertingkat tanpa lift. Adinata baru saja selesai mengantarkan makanan dan hendak turun. Tiba-tiba, dua pria kekar dengan tinggi lebih dari 1,85 meter, berat sekitar 200 kg, dan tato muncul di hadapan mereka. Adinata, kan, ikutlah dengan kami. Salah satu pria bertato bertanya. Adinata melirik kedua orang itu dan tahu bahwa kedua orang ini pasti dikirim oleh keluarga Wibisana. Adinata berkata, hari ini adalah hari terakhirku mengantarkan makanan. Aku tidak akan pergi kemanapun. Adinata adalah orang yang memiliki awal dan akhir. Dia ditunjuk sebagai ketua grup Citra Permata, dan hari ini benar-benar hari terakhirnya mengantarkan makanan. Tidak ada perbedaan antara profesi tinggi dan rendah, dan dia ingin mengakhiri karir pengirimannya sepenuhnya. Jika kamu tidak makan roti panggang, kamu akan dihukum dengan alkohol. Kedua pria kekar itu berhenti berbicara omong kosong dan langsung bertindak.